Guys, dikatakan Malaysia bersama dengan Indonesia semakin bersatu dalam menyelesaikan satu sengketa dua batas maritim dan menyatukan suara untuk menghadapi AUKUS. Wow! Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel, ataupun klik baru sahaja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, yang sentiasa support Musa channel, dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu dan terdetik hati untuk kembali ke channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Indo Magazine, di mana kalau kita tengok judul yang akan kita reaction pada hari ini, dikatakan Indonesia bersama dengan Malaysia semakin bersatu dan siap untuk menyelesaikan sengketa dua batas maritim dan menyatukan suara untuk menghadapi AUKUS. AUKUS. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui tajuk dia. Jom guys, layan dulu. Terkait dengan percepatan penyelesaian batas maritim kedua negara, kita menyambut baik bahwa tim teknis kedua negara saat ini pada tahap akhir untuk dapat menyelesaikan batas maritim. Hey, hola Indomax, Magazines. Nah, berita terbaru yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari negara tetangga dekat kita, yaitu negeri jiran Malaysia. Jika dulu di zaman kemerdekaan kita memang sering bertengkar, adu nyali, adu bacot, namun sekarang sepertinya berbanding terbalik, bos. Lagi, bos. Jom, Indonesia Malaysia kini terlihat bahu. semakin akrab dan bersatu. Hal ini pun dapat kita lihat dari berbagai berita baru-baru ini tentang Indonesia dan Malaysia. Dari yang pertama, yaitu Indonesia Malaysia kini dikatakan telah siap untuk menyelesaikan sengketa maritim di dua perbatasan dengan cara damai, bos. Kemudian terkait munculnya kekuatan baru di kawasan, walaupun negara-negara lain seperti Filipina dan Singapura berbeda pendapat dengan Indonesia, namun ternyata lagi-lagi tetangga dekat kita ini pun satu suara dengan Indonesia, bos. Bahkan hal ini pun kembali ditegaskan oleh kedua negara saat pertemuan kedua Menteri Luar Negeri Indonesia Malaysia dengan menyatakan keberatan terhadap Australia yang akan membangun kapal selam nuklir AUKUS. Tak cuma itu, bos. Menteri Luar Negeri Malaysia baru-baru ini pun ternyata juga mengunjungi Presiden kita, Pak Joko Widodo. Dan setelah kunjungan itu, ternyata Pak Jokowi pun langsung memberikan pernyataan bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus meningkatkan kerjasama. Tidak cuma untuk kepentingan bilateral kita, namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Nah, itu baru topik pertama yang akan kita bahas nanti, bos. Kemudian topik keduanya nanti yang tak kalah panas, lagi-lagi datang dari Rusia, China, Jepang. Di mana baru-baru ini dilaporkan bahwa rombongan atau konvoi kapal-kapal perang rudal kedua negara dari blok timur itu masuk dan melintasi sebuah selat di Jepang. Tokyo, Jepang pun dikatakan langsung siaga memonitor pergerakan kapal-kapal perang rivalnya itu, bos. Nah, penasaran bagaimana berita kelanjutannya? Mari kita bahas beritanya satu per satu, dua berita, bosku. Oke, berita pertama kini datang dari dua negara tetangga dekat, yaitu Malaysia dan Indonesia, yang kini nampaknya mulai semakin nempel aja nih, bos. Jika dulu kita sering adu bacot, adu mulut, kini nampaknya Indonesia dan Malaysia pun terlihat semakin damai dan bersatu. Bagaimana tidak? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya CNN Indonesia mewartakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia kini menyatakan bahwa mereka telah siap untuk menyelesaikan masalah sengketa maritim di dua perbatasan negara dengan jalan damai. Dua wilayah perbatasan itu adalah wilayah Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi, bos. Bukan sembarangan. Pernyataan ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi saat menerima kunjungan Menlu Malaysia, yaitu Dato' Saifuddin Abdullah.
Sampai saat ini diketahui bahwa tim teknis kedua negara sudah sampai pada tahap akhir untuk dapat menyelesaikan batas maritim laut teritorial kedua negara. Dan terkait hal ini, Ibu Retno pun mengatakan bahwa cara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah perbatasan negara secara damai ini diharapkan bisa jadi pesan penting di kawasan Asia Tenggara. Bahkan tak cuma itu, bos. Kedekatan dan kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia kali ini pun juga diperlihatkan lagi dengan penegasan bersama Indonesia-Malaysia dalam menanggapi aliansi baru 3 negara barat, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika, yaitu AUKUS. Dikutip lagi dari CNN Indonesia, kedua Menteri Luar Negeri Indonesia Malaysia ini pun lagi-lagi mengungkapkan rasa sangat keberatannya atas rencana Australia untuk membangun kapal selam nuklir bersama AUKUS. Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Datuk Saifuddin Abdullah pun mengatakan bahwa Kuala Lumpur dan Jakarta menyimpan kekhawatiran yang sama mengenai dampak dan konsekuensi dari kemitraan AUKUS di kawasan. Pada tanggal 18 Oktober kemarin, beliau pun mengatakan bahwa kami sepakat pada isu terbaru di kawasan mengenai negara di dekat kawasan kami yang membeli kapal selam bertenaga nuklir. Nah, artinya kini Malaysia pun sudah mulai memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia, bos, terhadap tindak tanduk AUKUS. Walaupun di dalam AUKUS itu ada negara Inggris yang notabene dulu kita ketahui bersama merupakan salah satu negara yang membantu pembentukan negara persemakmuran Malaya atau sekarang disebut Malaysia. Namun sekarang Malaysia pun tetap menentang kebijakan pembuatan kapal selam nuklir bersama 3 negara itu, bos. Padahal di dalamnya ada Inggris. Berbeda sikap dengan Singapura dan juga Filipina yang mendukung hal tersebut. Lanjut, Menlu Malaysia ini pun juga mengatakan walaupun negara itu Australia tak punya kapasitas senjata nuklir, kami Indonesia-Malaysia tetap khawatir dan prihatin, ujar beliau. Dan dengan ini semua, maka Indonesia dan Malaysia pun menyerukan bahwa mereka khawatir AUKUS dapat memprovokasi negara lain untuk bertindak lebih agresif. Nah, dalam masalah ini, Indonesia dan Malaysia sudah mulai bersatu nih, bos. Apakah di kemudian hari nanti Indonesia dan Malaysia akan bersatu untuk membentengi kawasannya dari pihak asing seperti AUKUS dan China? Kita tunggu saja kelanjutannya, bos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup tegang kini datang dari konvoi kapal perang China dan Rusia yang kini memasuki Selat Jepang. Jika kemarin 2 armada kapal perang Blok Timur ini cuma latihan menggeber kapal perangnya di depan muka laut Jepang, kini ternyata lebih tegang lagi, bos. Pada hari Senin 18 Oktober 2021 kemarin, konvoi kapal perang 2 negara Blok Timur ini pun sudah masuk dan melewati Selat Tsugaru, di mana selat inilah yang memisahkan daratan Jepang dengan Pulau Hokkaido. Dan melihat hal ini, Jepang pun tak cuma pelangak-pelongok doang, bos. Tetapi Jepang menuturkan bahwa pihak berwenangnya terus mengawasi gerak-gerik kedua armada kapal asing tersebut. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet yaitu Yoshihiko Isozaki pun mengatakan bahwa pemerintah mengamati dengan cermat aktivitas kapal angkatan laut China dan Rusia di sekitar Jepang dengan sangat cermat. Dan berdasarkan catatan Kemhan Jepang, ada 5 kapal perang angkatan laut China. Yang terpantau adalah kapal perang canggih jenis kapal perusak rudal kelas Renhai. Sementara itu, ada 10 kapal perang angkatan laut militer Rusia dalam konvoi itu, termasuklah 5 kapal perusak. Namun Jepang sendiri pun sebenarnya juga tidak tahu tujuan dari konvoi kapal-kapal perang itu, bos. Hanya saja diduga konvoi kapal perang China dan Rusia itu hanya melintas untuk menuju Samudra Pasifik. Dan Jepang pun tak bisa berbuat apa-apa atas peristiwa ini. Sebab memang konvoi kapal perang China dan Rusia ini tidak melanggar kedaulatan Jepang. Karena mereka berlayar di perairan internasional di Selat Tsugaru, Jepang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana diselitkan 2 berita di dalam satu video. Di mana kalau kita tengok berita yang pertama tadi adalah berkaitan dengan Malaysia bersama dengan Indonesia telah sepakat
dalam kesepakatan terakhir berkaitan dengan isu maritim yang berlaku selama ini. Berita yang kedua adalah berkaitan dengan Jepun, China dan juga Rusia, di mana kapal Jepun dan juga China ini telah melintasi lautan internasional di Jepun. Jom kita tengok kepada isu berita yang pertama, di mana dikatakan daripada Menteri Luar di Indonesia, di mana Menteri Luar daripada Malaysia telah berjumpa dengan Menteri Luar di Indonesia dalam beberapa hari yang lepas berkaitan dengan isu perbatasan maritim di Malaysia, di mana terdapat dua lokasi, iaitu lokasi yang pertama adalah di Laut Selat Melaka dan kedua adalah tempat di Lautan Sulawesi, di mana isu ini sebenarnya telah berlaku sejak dahulu lagi. Kalau kita tengok isu kesepakatan ini telah pun sampai di hujung-hujung ataupun di keputusan terakhir di antara Malaysia dan juga Indonesia dalam jaga hubungan baik di antara kedua-dua negara ini. Di mana kalau kita tengok pertemuan di antara kedua-dua menteri ini, keputusan dia sangat-sangatlah positif, sangat-sangatlah bagus, di mana kedua-dua belah negara ini akan membuat keputusan kesepakatan untuk kedua-dua belah pihak. Bermakna di sini tiada yang negatif dan semua keputusan adalah positif kalau kita tengok daripada video sebentar tadi. Diharapkan hubungan Malaysia dan juga Indonesia akan terus terjalin dengan aman. Dan kalau kita tengok berita yang pertama tadi diselitkan berkaitan dengan isu Australia ingin menggunakan tenaga nuklear, iaitu daripada kapal yang buatan daripada Amerika Syarikat yang akan dibuat pembelian oleh Australia, di mana Malaysia bersama dengan Indonesia telah sebulat suara dalam mengecam tindakan Australia dalam penggunaan nuklear di negara Australia dan akan digunakan di Laut Cina Selatan, di mana dikatakan Indonesia dan juga Malaysia mempunyai pendapat yang sama, iaitu menentang terhadap Australia dalam penggunaan kapal yang menggunakan bahan nuklear. Nampak bahawa pendapat Malaysia dan juga pendapat Indonesia adalah sama, iaitu tidak mahu Australia menggunakan Laut Cina Selatan sebagai bahan uji coba terhadap bahan nuklear. Kesan terhadap penggunaan bahan nuklear dalam satu jangka masa yang panjang dan akhirnya akan mendapat tempias terhadap Indonesia dan juga Malaysia terhadap radiasi penggunaan tenaga nuklear yang akan digunakan oleh tentera daripada Australia. Kita sedia maklum bahawa kapal selam yang dibeli oleh Australia ini adalah kesepakatan daripada Amerika Syarikat daripada pembentukan AUKUS. Dan kalau kita tengok berita yang kedua adalah berkaitan dengan China bersama dengan Rusia, telah dikatakan konvoi menggunakan kapal-kapal besar di lautan telah melintasi kawasan internasional Jepun. Pada masa yang sama juga Jepun tidak dapat membuat apa-apa sebab China dan juga Rusia telah menggunakan laluan internasional. Maknanya di sini kapal-kapal Rusia bersama dengan China konvoi bukan masuk di kawasan Jepun tetapi hanya melintasi Jepun menggunakan laluan internasional. Ada apa? China bersama dengan pihak Rusia telah konvoi menggunakan lautan di Jepun dengan menggunakan kapal-kapal perang. Guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehinggalah selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan aku mengambil kesempatan ini untuk mendoakan agar hubungan Malaysia dan juga Indonesia akan terus terjalin dengan aman sehinggalah sampai bila-bila, dan agar hubungan di antara Malaysia dan Indonesia agar terjalin dalam pelbagai aspek ekonomi, militeri, bilateral dan juga yang lain agar terus terjalin sehingga sampai bila-bila. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Pada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.